Presiden Joko Widodo dan rombongan pagi ini bertolak dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju Paris, Prancis untuk menghadiri konferensi perubahan iklim atau COP. Dan pada wartawan, Presiden Joko Widodo menjelaskan posisi Indonesia yang penting untuk memastikan komitmen negara-negara lain dalam KTT serupa sebelumnya bisa dilaksanakan. Dan nantinya Joko Widodo juga akan berbicara mengenai kebakaran hutan yang kini sudah berhasil diatasi pemerintah, termasuk rencana pemerintah dalam mengantisipasi agar kebakaran hutan tidak terjadi lagi. Berhasilnya komitmen yang sudah ada di konferensi-konferensi sebelumnya. Sehingga di COP21 ini yang paling penting dukungan Indonesia terhadap komitmen perubahan iklim. Karena kita berada pada posisi yang kalau terjadi perubahan iklim yang sangat cepat, kita punya 17.000 pulau yang itu bisa membahayakan kalau terjadi kenaikan permukaan air laut misalnya. Pemerintah Prancis meningkatkan penjagaan di batas negara untuk pengamanan konferensi perubahan iklim di Paris. Penjagaan memang sudah diperketat pasca insiden penyerangan Paris 13 November lalu. Menteri Dalam Negeri Prancis mengumumkan lebih dari 1.000 orang yang disinyalir berpotensi mengganggu keamanan tidak diperbolehkan masuk ke Prancis. Pengamanan semakin ditingkatkan demi kelancaran konferensi perubahan iklim yang dihadiri lebih dari 190 pemimpin dunia. Jelang konferensi sempat terjadi kericuhan dalam aksi demo warga atas perubahan iklim di Paris. 208 demonstran ditangkap dan 174 diantaranya ditahan karena diduga menjadi provokator. Presiden Jokowi hari ini memulai kegiatan kunjungan kenegaraannya di Paris. Di hari pertama ini, Presiden akan mengikuti konferensi perubahan iklim dan bertemu dengan sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden Jokowi tiba di Paris kemarin malam waktu setempat. Setelah bermalam di Paris, rencananya hari ini Presiden akan mengikuti konferensi perubahan iklim atau Conference of Parties 21 COP21. Di acara ini Presiden akan menyampaikan dukungan penuh Indonesia untuk keberhasilan COP21 dan kontribusi Indonesia dalam isu perubahan iklim. Selain itu, hari ini Presiden juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Serbia Tomislav Nikolic, Perdana Menteri Kerajaan Norwegia Erna Solberg, Perdana Menteri Kerajaan Belanda Mark Rutte, dan Presiden Peru Ollanta M. Humala Tasso. Ke informasi lain, rencana pemerintah membeli helikopter buatan Italia Agusta Westland 101 Merlin menuai pro dan kontra. Pengamat menilai Presiden seharusnya memilih buatan negeri sendiri untuk mendukung kebangkitan teknologi kedirgantaraan. Pemerintah masih membuka opsi jenis helikopter yang akan dibeli untuk kepentingan agenda kepresidenan. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan mengenai jenis dan pabrikan helikopter yang akan dipilih masih akan dibahas lebih lanjut. Apakah akan membeli helikopter buatan dalam negeri sebagaimana yang diusulkan DPR atau membeli helikopter buatan asing? Nanti kita bahas nanti. Masih bahas setelah beliau pulang dibahas. Anggaran TNI, nanti kita bicarakan. Pengamat militer Rizal Dharma Putra berpendapat tidak ada urgensinya Presiden membeli helikopter baru. Kondisi perekonomian seharusnya menjadi perhatian utama. Namun, jika memang harus membeli, Rizal berpendapat Presiden lebih baik membeli helikopter jenis EC-725 buatan PT Dirgantara Indonesia daripada helikopter jenis Agusta Westland 101 Merlin buatan Italia. Namanya sekarang ini lagi mengembangkan satu teknologi kedirgantaraan. Tentunya dengan lokal konten yang sudah dibangun, lokal konten yang sudah dipenuhi oleh PT DI dan juga PT DI ini sudah sanggup untuk merakit dan mengembangkan, ya seharusnya ini didukung gitu. Jadi ini bisa, yang kita dukung adalah bagaimana keteladanan dari pimpinan nasional untuk mensupport industri industri strategis di Indonesia. Helikopter PT DI sudah dipakai oleh 32 kepala negara dan kerajaan di dunia. Sementara helikopter Agusta Westland 101 baru digunakan oleh 4 kepala negara saja. PT DI mengklaim membeli helikopter buatan negeri sendiri akan mengurangi potensi kebocoran rahasia keamanan kendaraan khusus Presiden. Tim Liputan Metro TV. Jalan terjal menekuk pemburu rente.
Mahkamah Kehormatan Dewan hari ini kembali menggelar sidang dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR Setia Novanto. Sidang akan menentukan mekanisme dan nama-nama yang kelak dimintai keterangan untuk memperjelas perkara yang populer disebut Papa Minta Saham itu. Setia Novanto dalam sebuah percakapan yang direkam meminta saham PT Freeport dengan janji memuluskan perpanjangan operasi perusahaan tambang emas tersebut. Novanto juga meminta saham PLTA Urumuka Timika Papua. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan dugaan pelanggaran etika Novanto ke MKD. Sudirman sebagai pelapor sudah menyatakan kesiapannya memberi keterangan di hadapan sidang MKD. Sudirman bahkan siap membeberkan rekaman percakapan utuh antara Novanto, pengusaha minyak Muhammad Risa Khalid dan Dirut PT Freeport Indonesia, Ma'ruf Syamsuddin, yang dalam bahasa staf khusus Menteri SDM Said Didu akan membuat kita semua terperanjat. Selain Sudirman, Menko Polhukam Luhut Panjaitan yang namanya disebut 17 kali dalam rekaman itu menyatakan kesediaan memberi keterangan di muka MKD. Keterangan Luhut tentu juga ditunggu-tunggu publik. Sebabnya, alih-alih ikut melaporkan Novanto ke MKD karena namanya dicatut, Luhut dalam jumpa pers 2 pekan lalu justru terkesan mempersalahkan Sudirman yang katanya tanpa izin Presiden melapor ke MKD. Wapres Yusuf Kala juga menyatakan kesediaannya memberi keterangan bila diperlukan. Presiden juga semestinya bersedia melakukan hal serupa. Bila semua pihak terkait bersedia memberi keterangan, MKD tinggal menjadwalkan pemanggilan. Yang harus kita pastikan pada saksi memberi keterangan apa adanya sebagaimana janji mereka. Namun keterangan apa adanya itu berkurang maknanya bila publik tidak bisa mendengar dan menyaksikan. Oleh karena itu kita, juga publik, berkali-kali mendorong mekanisme sidang MKD berlangsung terbuka, yang juga perlu dipastikan MKD sungguh-sungguh memeriksa Novanto secara transparan. Jangan sampai kejadian dalam sidang pelanggaran etika pertemuan Novanto dan Donald Trump terulang. Entah kapan Novanto diperiksa, tahu-tahu MKD cuma menjatuhkan hukuman tegur kepadanya. Dan pada titik inilah, meski para pihak terkait bersedia buka-bukaan, kita jangan lekas terharu. Walau sejumlah anggota MKD komit independen, kita tidak boleh lalai mengawal. Tidak mudah bagi anggota DPR, apalagi yang sefraksi dan sekoalisi dengan Novanto, menghakimi sesama mereka. Ibarat jeruk makan jeruk, koalisi Merah Putih dan fraksi Partai Golkar tak surut membela Novanto. Apalagi Golkar mewanti-wanti agar sidang Novanto bukan upaya untuk menghancurkan Golkar. Itu artinya Golkar sesungguhnya menganggap laporan Sudirman ke MKD sebagai upaya menghancurkan partai tersebut. Anggapan itu keliru. Laporan Sudirman jelas merupakan langkah menghadirkan tata kelola negara yang bersih dari pemburu rente. Bila anggota MKD dari Golkar bersikap independen dalam menyidangkan Novanto, publik justru mengapresiasi partai tersebut. Apalagi bila Novanto mundur. Jalan mengejar pemburu rente melalui sidang MKD masih terjal dan berliku. Masih akan ada perlawanan di sidang MKD. Kawalan tanpa henti dari publik akan menjadikan upaya penegakan etika berlangsung mulus dan lurus. Namun sidang MKD apapun hasilnya kelak semestinya bukan akhir dari upaya penegakan pemerintahan yang bersih dari pemburu rente. Karena itu, desakan pengusutan hukum terhadap Novanto harus digaungkan. Misalnya, ada dugaan tindakan pidana korupsi karena Novanto meminta sesuatu dengan menjanjikan sesuatu.